Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yutakhallaqu bihi minal basari. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji fima kang tetep ing dalem mertelake perkara yutakhallaqu kang den gawe akhlak apa bihima minal basari nyatane sifat moho bersanine Allah. Amma basarullahi anapun utawi sifat moho bersanine Allah, fadaliluhu mongko iku utawi dalile basarullah qauluhu iku dawe Allah rupane dawuh wa annallaha sami'un basir wa kana Allahu sami'an basira wa annallaha lan sak temene Gusti Allah sami'un iku zat kang maha midanget basirun tur zat kang maha mirsani wa kana lan ana Allahu sapa Gusti Allah sami'an iku zat kang maha midanget basirun tur zat kang maha mirsani. Wa amma samratu ma'rifatihi lan anapun utawi buahe ngaweruhi al-basar fa khaufuka mongko iku wedi sira minhu saking Allah au hayauka utawa isin sira au mahabatuka utawa wedi sira ayyaraka ing yen toh ningali sapa Allah ing sira haitsu nahaka ing dalem sekirene nyegah sapa Allah ing sira au yafqadaka utawa kasepen sapa Allah ing sira haitsu ing qutandaka ing dalem sekirene nuntut sapa Allah ing sira. Fasal menjelaskan tentang berakhlak dengan maha melihatnya Allah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat maha melihat adalah firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 61 dan surah An-Nisa ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna Allaha sami'un basir wa kana Allahu sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maha melihatnya Allah ini bersifat mutlak seperti halnya maha mendengarnya Allah. Artinya segala apapun yang ada di bumi dan segala apapun yang ada di langit, walau semut kecil yang berwarna hitam yang berjalan di malam yang gelap gulita di tempat yang sangat sempit, Allah masih bisa melihatnya. Air yang mengalir di tubuh kita, air yang mengalir di dalam tubuh binatang, air yang mengalir di dalam tetumbuhan, bahkan air yang mengalir di persendian kita, di urat nadi kita, di persarafan kita, di pembuluh darah kita, semuanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala apapun yang ada di dunia ini, segala apapun yang ada di bumi, segala apapun yang ada di langit, sekecil apapun, semuanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semuanya tidak ada yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun buah mengetahui maha melihatnya Allah adalah tumbuhnya rasa takut dan rasa malu kepada Allah di dalam diri kita. Kita malu, kita takut kepada Allah kalau kita terlihat oleh Allah sedang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita takut kepada Allah, kita malu kepada Allah kalau kita terlihat oleh Allah tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal di bulan Ramadan ini Allah perintahkan kepada kita semua kaum muslimin, muslimat untuk menjalankan ibadah puasa, dan malam harinya kita dianjurkan untuk menjalankan sholat tarawih. Kita takut kepada Allah, kita malu kepada Allah kalau di bulan puasa ini kita terlihat oleh Allah sedang tidak menjalankan puasa. Kita takut, kita malu kepada Allah di malam hari kita tidak menjalankan sholat tarawih. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita takut, kita malu kepada Allah kalau kita terlihat di bulan Ramadan ini tidak banyak melakukan amal kebaikan, tidak banyak melakukan amal ketaatan, dan tidak banyak membaca Al-Quran. Wa amma takhalluqu lan anapun utawi gawe akhlak bihi kelawan al-basar, fanadharuna mongko iku utawi peningal kita, derbani iku ana rong werna. Ahaduhuma utawi salah sijine dorbani doruriyon iku peningal kang bangsa doruri. Wa huwa utawi doruriyon an-nadharu iku peningal al-ittifaqiyyu kang bangsa pitulunge Allah. Wasani lan utawi kang kaping pindho kasbiyun iku peningal kang bangsa den usahane. Wa tatakhallaqu lan gawe akhlak sapa sira minhu saking kasbi bikulli nadharin kelawan saben-saben peningal. Aujabahu kang wus majibake ing kulli nadhar Allahu sapa Gusti Allah taala halimuhul luhur sapa Allah alaika ing atase sira. Aunadabaka utawa nyunahake sapa Allah ing sira ilaihi maring kulli nadhar. Kal firasati kaya ngreksa fisabilillah ing dalem ngluhurake agamane Allah. Wan nadhari lan ningali utawa angen-angen fi masnuatillahi ing dalem pira-pira perkara kang den gawe Allah adallati kang nuduhake ala kamali qudratihi ing atase sampurnane kuasane Allah wa tamami hikmatihi lan sampurnane maha bijaksanane Allah wa syumuli ilmihi lan sumrambahe ilmune Allah wa nufudi iradatihi lan lestarine kehendake Allah. Fa innaka mongko sak temene sira tastatilu iku amrih dalil sapa sira bisa naati kelawan kegaweane Allah alal qudrati ing atase sifat maha kuwasane Allah wa bil qudrati lan amrih dalil kelawan sifat maha kuwasane Allah alal iradati ing atase sifat moho kehendake Allah wa bil iradati lan amrih dalil kelawan sifat moho kehendake Allah alal ilmi ing atase sifat moho ilmune Allah wa bil ilmi lan amrih dalil kelawan sifat moho ilmune Allah alal hayati ing atase sifat moho kesange Allah. Wa dalilut takhalluqi lan utawi dalile gawe akhlak bidzalika kelawan mengkono-mengkono al-basar qauluhu iku dawuh Allah taala halimuhul luhur sapa Allah rupane dawuh kuling guru madza fis samawati wal ard unzuru ila samarihi idza asmaru
Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Kul ngucapo sapa sira Muhammad, ungduru ing dawuh ungduru ila akhirih. Ungduru ningalano sapa sira kabeh madha ing apa bisamawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ungduru padha ningalana sapa sira kabeh ila samarihi maring buah nakhl ida asmara ing dalem nalikane buah apa nakhl. Wangdur lan ningalana sapa sira ilal idhami maring pira-pira balunge khimar kaifanu shizuha hale kaya apa gelar utawa nguripake sapa ingsun ing al idham summa naksuha mongko nuli menganggoni sapa ingsun ing al-idham lahman kelawan daging. Adapun berakhlak dengan maha melihatnya Allah itu bisa dilihat dari keadaan penglihatan kita yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penglihatan yang bersifat doruri atau penglihatan yang semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap diri kita punya mata, dan ketika mata itu terbuka langsung bisa melihat. Ketika kita bangun tidur lalu mata kita terbuka juga langsung bisa melihat tanpa menunggu perintah dari diri kita, tanpa menunggu kontrol dari diri kita. Kemampuan mata kita yang langsung bisa melihat itu adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mata yang telah diberikan oleh Allah secara otomatis bisa melihat ini harus kita upayakan sebagai manifestasi dari macam penglihatan yang kedua, yakni penglihatan yang bersifat kasbi. Penglihatan yang realisasinya bergantung kepada kehendak kita, bergantung kepada ikhtiar atau upaya kita. Dan berakhlak dengan maha melihatnya Allah bisa direalisasikan dalam bentuk kita berupaya menggunakan mata yang telah diberikan oleh Allah potensi melihat ini, kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, untuk melihat hal-hal yang disunnahkan oleh Allah, atau kita senantiasa terlihat oleh Allah sedang melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah atau hal-hal yang disunnahkan oleh Allah. Di bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk puasa, kita pun juga terlihat oleh Allah sedang menjalankan puasa. Di malam hari kita disunnahkan untuk menjalankan sholat tarawih, kita pun terlihat sedang menjalankan sholat tarawih. Di samping itu, mata yang telah diberikan oleh Allah potensi secara otomatis bisa melihat ini, kita gunakan untuk melihat, untuk mengamati, untuk menganalisis hal-hal yang telah diciptakan oleh Allah, yang menunjukkan sempurnanya maha kuasanya Allah, menunjukkan atas sempurnanya maha bijaksananya Allah, dan menunjukkan universalnya pengetahuan Allah serta mutlaknya kehendak Allah. Hal ini diperlukan karena setiap diri kita menginginkan untuk bisa yakin dengan sesungguhnya bahwa sesungguhnya Allah itu betul-betul maha kuasa. Untuk mengenali, untuk mengetahui dan meyakinkan diri kita akan kuasanya Allah, salah satu caranya adalah dengan melihat, mengamati dan menganalisis hal-hal yang telah diciptakan oleh Allah. Melihat, mengamati fenomena yang terjadi di alam semesta ini yang merupakan ciptaan Allah, merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita telah yakin betul
akan kuasanya Allah, akan hebatnya Allah, maka itu akan menumbuhkan keyakinan di diri kita bahwa sesungguhnya Allah Maha berkehendak. Dan ketika kita telah yakin bahwa sesungguhnya Allah betul-betul Maha berkehendak, maka akan menumbuhkan keyakinan di diri kita bahwa sesungguhnya Allah betul-betul Maha mengetahui. Dan bila kita telah yakin dengan sesungguhnya bahwa Allah Maha mengetahui, maka akan menumbuhkan keyakinan di diri kita bahwa sesungguhnya Allah betul-betul Maha hidup. Jadi kesimpulannya bahwa salah satu manifestasi berakhlak dengan Maha melihatnya Allah adalah senantiasa bersyukur atas potensi mata yang telah diberikan oleh Allah bisa melihat secara otomatis tanpa menunggu komando dari diri kita, tanpa menunggu perintah dari kita, dan kemudian menggunakan potensi mata itu untuk melihat hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, untuk melihat hal-hal yang disunnahkan oleh Allah, atau membuat Allah senantiasa melihat diri kita dalam keadaan menjalankan hal-hal yang diperintahkan serta menjalankan hal-hal yang disunnahkan. Di samping itu, potensi mata ini kita gunakan untuk melihat, mengamati, menganalisis segala yang telah diciptakan oleh Allah sebagai upaya untuk mengenali, untuk mengetahui bahwa sesungguhnya Allah betul-betul Maha Kuasa. Ini sangat dibutuhkan karena sesungguhnya bila kita telah yakin kalau Allah betul-betul Maha Kuasa, maka akan menumbuhkan keyakinan di diri kita bahwa sesungguhnya Allah betul-betul Maha berkehendak. Dan bila kita telah yakin betul-betul bahwa sesungguhnya Allah Maha berkehendak, maka akan menumbuhkan keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah Maha mengetahui. Keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah Maha mengetahui akan menumbuhkan keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah betul-betul Maha hidup. Keyakinan yang sesungguhnya inilah yang kemudian akan mendorong kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin berkualitas, sehingga menghantarkan ibadah kita sampai di tahap ihsan, yakni ibadah yang disertai dengan kesadaran melihat Allah. Kalau toh realnya tak melihat Allah, disertai dengan kesadaran, keyakinannya sesungguhnya bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, bahwa Allah senantiasa memperhatikan kita, bahwa Allah senantiasa melihat kita, sehingga setiap hari kita senantiasa bermuraqabah dan bermuhasabah agar diri kita semakin hari semakin baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.